Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Pramudia dengan NBI 14621000161. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ETS dari matkul pengolahan citra digital kelas R dengan dosen pengampu Pak Andre Kartika Widi Hapa Hapan Tenda Eskom Mkom. Baik. eh, Di sini saya dengan nomor urut absen 29. Yang pertama saya sudah mendownload file yang sesuai dengan nomor absen untuk mengerjakan eh, nomor 1 sampai nomor 3. Yang nomor 1 itu ada contrast stretching, lalu histogram equalization, dan transformasi logaritma, lalu power law dengan gamma 0,5 dan power law dengan gamma 2. Lalu ada Gaussian low pass filter dengan D0 sama dengan 20. Lalu yang kedua noise reduction dengan arithmetic mean filtering, lalu harmonic mean filtering. Dan yang terakhir itu ada median filter. Lalu yang soal nomor 3, eh, hasil dari nomor 1 dan nomor 2 yang paling baik menurut saya akan dilakukan berturut-turut proses seperti yang pertama, yaitu Laplacian filter dalam kurung arah diagonal, vertikal, dan horizontal. Lalu Gaussian high pass filter dengan D0 sama dengan 20. Baik, langsung saja ke MATLAB-nya. Sebelumnya saya close dulu. Yang pertama itu tadi adalah contrast stretching. Baik, di sini saya akan menampilkan script dari contrast stretching. Nah, di script ini yaitu membaca dari gambar atau image sesuai dengan nomor urut absen saya, yaitu 29, dengan I'm read yang akan inisialkan kepada IMG. Lalu dengan fungsi contrast stretching, nah yang diinisialkan dengan CNS, nanti ini dipanggilnya ke figur MShow ini CNS. Dan rumus fungsi contrast stretchingnya itu ada di sini. Nah, baik, di fungsi contrast stretching ini, di sini itu mengkonversi citra masukkan ke tipe data atau double, yang dimana nanti IMG-nya menjadi double. Lalu menghitung nilai maksimum dan minimum dalam citra masukan. Maksimum sama dengan max dalam kurung max IMG, lalu minimum sama dengan min dalam kurung min IMG. Selanjutnya yaitu menghitung nilai tengah min antara maksimum dan minimum. Eh, dengan min value sama dengan minimum ditambah maksimum dikurang minimum dibagi 2. Lalu eh, melakukan operasi perluasan kontras dengan rumus CS sama dengan 1 titik per 1 ditambah min value per image kali kontras. Lalu menghitung nilai maksimum dan minimum dari citra hasil perluasan kontras, yaitu dengan cara max dalam kurung max CS dan minimumnya min dalam kurung min CS. Selanjutnya yaitu menghitung rentan intensitas dalam citra hasil dengan range sama dengan maksimum CS dikurangi minimum CS. Selanjutnya dinormalisasi dengan
N sama dengan 255 dikali CS dikurang minimum CS per range. Terus dikonversi citra hasil ke tipe unit 8. Red sama dengan unit 8 red N. Baik, langsung saja kita tampilkan. Sebelumnya saya sudah menginputkan ya ini citra yang tadi yang sudah saya download. Baik, seperti ini tampilan dari contrast stretching. Selanjutnya itu ada histogram equalization. Histogram equalization. Dan ini script dari histogram equalization sama seperti contrast stretching tadi, yang dimana gambarnya itu dibaca dan ini diinisialkan ke IMG dengan IMRIT. Lalu dimasukkan fungsi histogramnya dan lalu ditampilkan dengan figur M-show. Nah, rumusnya ini histogram equalization. Untuk menghitung histogram citra masukan yaitu dengan H sama dengan M his 1 M his I, lalu mendapatkan dimensi citra yang dimana size-nya itu H dan itu di N1 dan N2, N3 dan N4-nya itu I. Lalu menormalisasikan histogram dengan membaginya dengan jumlah piksel dalam citra. P sama dengan H per N3 dikali N4. Lalu diinisialisasi fungsi kumulatifnya. S sama dengan zeros dalam kurung 1,256. Lalu S dalam kurung 1 sama dengan P dalam kurung 1. Untuk menghitung fungsi kumulatif, for I sama dengan 2 banding 256. S dalam kurung I sama dengan S dalam kurung I dikurang 1 ditambah P dalam kurung I. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan pemetaan intensitas baru untuk setiap piksel dalam citra itu menggunakan R sama dengan round dalam kurung S dikali 255. Untuk mengkonversi citra memasukkan ke dalam tipe data double itu menggunakan double dalam kurung I. Lalu untuk membuat citra hasil red dengan menggunakan pemetaan intensitas yaitu dengan B sama dengan zeros dalam kurung N3, N4. Dan for I sama dengan 1 dibagi N3. Lalu for J sama dengan 1 dibagi N4. X sama dengan I dalam kurung I, J ditambah 1. Ini untuk menyesuaikan indeks. Lalu P dalam kurung I, J sama dengan R dalam kurung X. Dan dijalankan dengan red sama dengan Win 8. Untuk mengubah citranya menjadi tipe data Win 8. Baik, langsung saja ke fungsi histogramnya, ke skripnya dan dijalankan. Jadi begini hasil dari histogram equalization untuk image sesuai dengan nomor absen saya. Setelah itu selanjutnya itu transformasi logaritma. Transformasi logaritma ini skripnya untuk memanggil fungsinya. Lalu untuk fungsinya itu ada di sini. Mana function red sama dengan fungsi transformasi logaritma dalam kurung I CNST ini untuk melakukan transformasi. Lalu function red logarithmic transformation I, CNST sebentar. Ini double kayaknya. Nah, melakukan transformasi logaritma pada citra input dengan menyesuaikan IM sama dengan CNST dikali log
double I ditambah satu. CNST itu konstanta transformasi logaritma. Lalu menghitung nilai maksimum dan minimum dalam citra hasil transformasi. Yang di dalamnya itu ada max sama dengan max dalam kurung max IM. Ini untuk mencari nilai maksimum dan untuk mencari nilai minimumnya itu pakai min sama dengan min dalam kurung min IM. Selanjutnya itu menghitung rentan intensitas dalam citra hasil transformasi dengan range sama dengan max dikurang min. Yaitu untuk menghitung range intensitas dalam citra yang ditransformasikan. Untuk melakukan pemetaan intensitas ke rentang 0 sampai 255 itu menggunakan N sama dengan 255 dikali IM dikurang min per range. Nah, lalu untuk mengkonversi citranya untuk ke unit lapanya itu sama ya, pakai red sama dengan unit 8N. Baik, langsung saja ke hasil runningannya. Baik, demikian hasil runningan dari transformasi logaritma. Selanjutnya yaitu power law dengan gamma 0,5 dan power law dengan gamma 2. Oh, sebentar. Power law. Oh, bukan. Sebentar. Eh, kan ini yang nomor 3. Sebentar. Sorry, sorry. Ini ya untuk yang law-nya. Baik. Di sini itu menginput yang pertama yaitu untuk skripnya itu menginputkan gambar yang nomor absen tadi yang 29 sesuai dengan nomor absen saya menjadi image pertama. Ini untuk yang gamanya itu 0,5. Lalu untuk gamma yang dua itu ke image 2. Nah, ini fungsi gamma 2 nanti dimasukkan image-nya lalu ke gamanya yaitu 0,5. Sedangkan untuk gamma yang kedua, untuk yang dua itu jadinya 2. Lalu figurnya ini ditampilkan dengan subplot ya. Yang subplot yang pertama itu gamma 0,5 dan yang kedua itu gamma 2. Baik untuk fungsinya itu ini fungsi gamma. Eh, di mana function red sama dengan fungsi gamma 2 yaitu I, CNST, gamma. Di sini untuk menghitung hasil perubahan intensitas
kuantitas image menggunakan rumus gamma. Selanjutnya yaitu CNST itu digunakan untuk konstanta untuk mengendalikan amplifikasi dan gamma adalah faktor eksponensial. GM sama dengan CNST kali double dalam kurung I dikali gamma. Untuk menghitung nilai maksimum dan minimum dalam image, hasil dan menghitung range-nya itu menggunakan max sama dengan max dalam kurung GM dan min sama dengan min dalam kurung min GM. Range-nya yaitu max dikurangi min. Nah, lalu dinormalisasi dengan N sama dengan 255 dalam kurung GM min dibagi range. Baik, langsung saja kita run untuk gamanya. Baik, seperti ini ya hasilnya. Untuk gamma 0,5 dia lebih terang dan gamma 2 dia lebih eh, agak agak gelap gitu. Coba kalau kita ganti ke 3, maka dia akan jauh lebih gelap ya. Nah, begitu. Jadi dapat disimpulkan kalau semakin kecil nilai gamanya dia akan semakin kayak keabu-abuan gitu. Dan apabila semakin tinggi gamanya maka dia akan cenderung lebih gelap. Selanjutnya setelah gamma yaitu Gaussian low pass filter dengan D0 sama dengan 20. Sebelumnya kita close dulu. Gaussian low pass filter. Script Gaussiannya ini untuk script Gaussian low pass filternya di mana dia input image sama dengan mRead sesuai nama image kita tadi yang sudah ditentukan dengan absen tadi, lalu m, n sama dengan size input image. Nanti size image yang diinputkannya tadi itu diinisialkan ke m, n. Lalu ft image sama dengan FFT2 dalam kurung double input image. Lalu ditetapkan frekuensi batasnya yaitu mulai dari D0 sama dengan 20. Ini bisa diubah ya nilainya. Lalu filternya yaitu G sama dengan 0 dibagi M dikurang 1. Lalu IDX sama dengan find G besar dari M dibagi 2. Lalu G dalam kurung IDX sama dengan G dalam kurung IDX dikurangi M. V sama dengan 0 dibagi dalam kurung N dikurang 1. Lalu IDY sama dengan find V besar dari N dibagi 2. Lalu V dalam kurung IDY sama dengan V dalam kurung IDY dikurangi dengan N. V lalu unique sama dengan mesh grid V, G. Lalu untuk menghitung jaraknya itu dengan D sama dengan SQRT dalam kurung V dikali 2 ditambah V kali pangkat 2. Lalu membandingkan dengan frekuensi cut off dan menentukan masker penyaringan. H sama dengan double dalam kurung D kecil sama dengan D0. Lalu konklusi antara gambar transformasi Fourier dan topeng. G sama dengan H dikali FT underscore image. Lalu IFFT2 dalam kurung transformasi Fourier seot terbalik 2D yaitu dengan input image sama dengan real IFFT2 double G. Lalu untuk menampilkan gambar input dan outputnya
dengan figur MSO ya. Figur MSO-nya itu input output image yang tadi ini dengan titel Gaussian low pass filter. Kita jalankan. Hasilnya seperti ini ya, Gaussian low pass filternya. Baik, setelah Gaussian low pass filter, lalu eh, ke noise reduction. Yang pertama yaitu ada arithmetic mean filtering. Nah, arithmetic mean filtering itu skripnya seperti ini ya. Di mana di sini image-nya dibaca dengan mRead, lalu untuk mendapatkan ukuran image dengan menyimpannya dalam row dan kolom. Dengan dengan for i sama dengan 1 banding 1 banding row min 2. Di sini di looping melalui baris image atau gambar kecuali 2 baris terakhir. Lalu selanjutnya itu melooping melalui kolom gambar kecuali 2 kolom terakhir. Dan yang terakhir yaitu looping melalui window berukuran 2 kali 2. Setelah itu menambahkan nilai pixel ke nilai tengah atau rata-rata dengan IM dalam kurung I, C sama dengan IM dalam kurung I, C ditambah IM dalam kurung I ditambah U, C tambah V. Lalu IM dalam kurung I, C sama dengan IM dalam kurung I, C dibagi 3 untuk memperoleh rata-rata dengan membagi 3. Lalu untuk menampilkan gambarnya itu menggunakan figur MShow. Oke, ini untuk penamaannya langsung saja. Nah, ini ya untuk hasil dari noise reduction arithmetic mean filtering. Oke, selanjutnya itu ada harmonic mean filtering. Nah, untuk harmonic mean filtering itu ini fungsinya di mana function IM dalam kurung F harmonic mean filtering. IM mRead untuk membaca gambarnya itu mengubah gambar ke dalam tipe double untuk mengoperasikan matematik yang lebih tepat dengan cara IM sama dengan double dalam kurung IM. Nah, lalu untuk mendapatkan ukuran gambar dan menyimpannya hmm, dalam S supaya bisa dirubah. Lalu massnya itu 20, yaitu untuk menentukan size maksimal dari window yang digunakan untuk operasi perataan. Lalu for eh, X sama dengan 1 dibanding S dalam kurung 1 ini untuk looping baris dari gambar. Sedangkan untuk menginisialisasi indeks kolom untuk kolom pertamanya itu dengan Y sama dengan 1. Eh, untuk melooping melalui kolom gambar kecuali kolom terakhir yang mungkin tidak cukup besar itu dengan cara while dalam kurung Y kecil dari S dalam kurung 2 dikurangi max T sama dengan I'm dalam kurung X, Y banding Y tambah max dikurangi 1 untuk mengambil nilai pixel dalam max window. Lalu untuk memanggil fungsi harmonik dan menghitung rata-rata harmonik itu dengan data sama dengan harmonik underscore mean T, mas. Lalu IM X, Y ditambah 1 sama dengan data ini untuk menetapkan nilai pixel yang telah dihitung ke dalam image. Lalu untuk menggeser indeks kolom ke kanan itu dengan Y sama dengan Y ditambah 1. Lalu ditampilkan dengan figur MShow dengan titel harmonic filtering. Nah, ini untuk fungsi harmonic mean-nya itu ada di bawahnya ya. T sama T in INF sama dengan 1. Ini untuk menghitung nilai kebalikan atau inverse-nya dari setiap pixel dalam max window. Lalu nanti untuk menghitung rata-rata harmonik untuk membagi jumlah inverse dari pixel dalam max dengan size max-nya itu dengan HM sama dengan max per sum dari T
INV. Oke, langsung saja kita run. Begini ya hasilnya. Oke, selanjutnya itu eh, median filter. Baik, untuk median filternya fungsi median filter. Nah, untuk fungsi median filternya itu seperti ini. G sama dengan F median filter dalam kurung I, D. Lalu untuk menghitung jarak pusat ke tepi jendela itu dengan cara jarak sama dengan D dikurang 1/2. Lalu untuk mendapatkan ukuran citra input itu menggunakan M, N sama dengan size I. Lalu untuk membuat citra outputnya itu menggunakan G sama dengan zeros dalam kurung M, N. Lalu di sini untuk mengambil sub jendelanya itu menggunakan sub sama dengan I dalam kurung I dikurang jarak banding I ditambah jarak, koma J dikurang jarak banding J ditambah jarak. Lalu untuk mengurutkan nilai dalam sub jendela itu menggunakan sub sort sama dengan sort dalam kurung double dalam kurung sub. Lalu ambil nilai median hasil dari pengurutannya itu menggunakan G dalam kurung I, J sama dengan median dalam kurung sub sort. Untuk menormalisasi hasil dari citranya itu menggunakan G sama dengan mat to gray dalam kurung G. Nah, untuk script median filternya itu ada di sini. Biasa yaitu untuk membaca gambar yang kita inputkan di folder tadi dengan mread lalu dijadikan img. Lalu ini D-nya sama dengan 3 untuk mengatur ukuran filternya. Lalu filter median sama dengan F median filter dalam kurung IMG, D. Lalu figur ENSO-nya dengan eh, hasil outputannya dengan judulnya itu median filter. Baik, langsung kita run. Nah, seperti ini ya hasil dari median filternya. Gitu. Misalnya kalau kita rubah D-nya jadi 5, dia akan seperti ini. Kan kayak agak ya seperti inilah. Setelah itu lanjut ke soal nomor 3. Pilih hasil dari nomor 1 dan nomor 2 yang menurut Anda paling baik. Nah, menurut saya dari hasil dari soal nomor 1 dan nomor 2 untuk proses dan noise reduction itu yang paling bagus yaitu power law dengan gamanya itu 2. Sedangkan untuk noise reductionnya yang paling bagus itu median filter. Nah, lalu kemudian lakukan berturut-turut Laplacian filter dalam kurung arah diagonal, vertikal, dan horizontal. Lalu Gaussian high pass filter dengan D0 sama dengan 20. Baik, langsung ke yang Laplacian filternya dulu ya, Laplaciannya. Untuk Laplacian yang low, di sini hmm, ini ya, Laplacian power law-nya. Yaitu ini untuk gamma 2. Karena yang paling bagus itu gamma 2. Karena dia lebih jelas, lebih gelap kayak gitu. Daripada gamma 0,5 dia kayak abu-abu gitu. Nah, input image sama dengan mread. Ini untuk mengganti gambarnya ya. Yang itu menginisial gambar yang kita inputkan ke folder. Lalu dijadikan ke input image. Lalu untuk memanggil fungsi untuk menerapkan transformasi Laplacian dengan hukum power law itu menggunakan Laplacian transformat image sama dengan F Laplacian power law dalam kurung input image. Lalu menampilkan hasil transformasinya itu pakai IMShow seperti ini. Ini untuk menghasilkan Laplacian arah X, lalu Laplacian arah Y, Laplacian arah diagonal, dan Laplacian arah diagonal terbalik. Gitu. Dan untuk fungsinya itu ini. Di sini untuk mendefinisikan
kernel Laplacian dan variasinya itu menggunakan ini Laplacian X, Laplacian Y, Laplacian inverse diagonal, dan Laplacian inverse diagonal. Lalu untuk inisialisasi matrik untuk menyimpan hasil konvolusi dengan kernel Laplacian itu menggunakan cara zeros dalam kurung size dalam kurung image, koma 1, koma size dalam kurung image, koma 2, koma 4. Nah, untuk Laplacian all-nya. Lalu untuk melakukan operasi konvolusinya dengan karena Laplacian pada citra input seperti ada di gambar, lalu menerapkannya dengan gamma 2 ke setiap hasil Laplacian gamma sama dengan 2. Itu caranya. Laplacian al itu dijadikan Laplacian power law. Baik, ke hasilnya. Oh, sorry. Ini ya, hasilnya dia agak gelap. Ini nampak ya gambarnya. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya itu Laplacian yang median. Tunggu sebentar. Laplacian filter diagonal vertikal horizontal. Baik, seperti ini untuk skripnya. Di sini untuk menutup semua jendela yang masih dibuka itu dengan close all. Nggak pakai ini nggak apa-apa sih. Terus lalu untuk membaca gambar dari file yang sudah diinputkan ke foldernya itu menggunakan IMRIT. Ya, semua tadi pakai IMRIT ya. Lalu untuk memeriksa apakah gambar telah dibaca dengan grayscale itu dengan if size dalam kurung img, 3 sama dengan 3 img sama dengan RGB gray dalam kurung image. Ini untuk mengubah citranya itu menjadi grayscale. Lalu untuk menerapkan operator Laplacian dalam berbagai arah pada pada citra itu menggunakan Laplacian all sama dengan F Laplacian all IMG. Nah, untuk fungsinya itu ada di sini. Ini yang Laplacian median ya. Hmm, Ini untuk menampilkan operator Laplacian ke semua arahnya, arah X, Y, diagonal, dan inverse dari diagonal. Lalu untuk fungsi median filternya itu menggunakan ini. Tinggal diinputkan saja. Baik, langsung ke hasilnya saja. Jadi kayak gini ya hasil dari Laplacian dengan median filternya kayak gini. Oke, lanjut ke Gaussian, baik Gaussian yang terakhir ya, yang Gaussian terakhir. Hmm, ini skripnya untuk Gaussian low filternya ya diinputkan gambarnya, lalu dijakan ke input image, lalu image-nya itu dijadikan m, sama dengan size. Lalu ft image-nya sama dengan FFT2 double dalam kurung input image-nya. Lalu ditetapkan batasan frekuensi yang telah diubah tadi sama. Oh, sorry. Salah. Oh, ini nih yang benarnya. Sorry. Ini fungsi Gaussian power law-nya. Itu pakai kayak gini.
Sorry yang tadi yang sebelumnya. Pantas kok kayak pernah dibaca. Lalu di sini diinputkan menjadi A gambarnya tadi. Lalu untuk menyimpan A, variabel A itu pakai E, Y. Lalu diterapkan fitur Gaussian high pass-nya itu menggunakan F transform F T2A lalu F shift dan F shift FT dalam kurung F transform lalu menggeser komponen frekuensi 0 dari hasil FFT ke pusat gambar itu menggunakan P sama dengan X dibagi 2 dan Q itu Y dibagi 2 lalu menghitung koordinat P dan Q itu menggunakan D 0 sampai 20 lalu low pass filter sama dengan zeros X, Y untuk menekan frekuensi cut off-nya itu dengan kayak gini caranya. Lalu untuk menghitung filter Gaussian high pass-nya menggunakan cara step PT itu menggunakan filter apply sama dengan F shift dikali low filter gitu. Lalu filter Gaussian high pass-nya diterapkan pada gambar dengan cara image original sama dengan IFF shift FT filter apply lalu image filter apply-nya sama dengan ABS IFFT 2 dalam kurung image original. Setelah itu menampilkan hasilnya itu dengan figur EMSO lalu diterapkan hukum power law dengan gamma 2. Nah, itu dengan seperti ini menampilkan hasil gabungannya figur 2 EMSO filter image kombinasi Gaussian high pass dengan power filter taran jadinya kayak gini ya. Nah ini untuk Gaussian high pass filternya lalu ini hasil dari penggabungan high pass dengan power law filter. Lanjut ke selanjutnya itu ke Gaussian median filter. Nah, kayak gini Gaussian high pass filter dengan median filter. Yang pertama itu membaca gambarnya dengan A, lalu sama dijadikan X, Y, lalu menerapkan filter Gaussian high pass-nya itu dengan F transform dan F shift, lalu analisis frekuensinya dengan P dan Q, lalu menghitung koordinatnya itu dengan D0 sama dengan 20, lalu filter sama dengan zeros EQ. Setelah itu menentukan frekuensinya kayak gini. Lalu untuk menghitung filter Gaussian high pass-nya menggunakan cara step titik itu filter apply, terus F shift, sama kayak sebelumnya ya, pakai perlaw kayak gitu. Lalu untuk gabungannya ini, ini gambar pertama, ini gambar kedua. Baik, langsung tiran. Hasilnya seperti ini ya. Yang ini Gaussian high pass filternya, lalu kombinasi high pass Gaussian high pass dengan median filter. Ini hasilnya. Oke, lanjut. Baik, udah selesai ya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kejanggalan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.